Halo adik-adik, ketemu lagi dengan saya di kelas Ceriaku. Pada video kali ini kita akan belajar pada kelas 5 subtema 3 tema 1 pada pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, menentukan ide pokok dari teks bacaan yang berjudul Gerabah dari Pulau Madura. Yang kedua yaitu menyebutkan alat dan langkah-langkah dalam pembuatan gerabah. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar ide pokok. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Juga pikiran utama dan bisa disebut juga dengan gagasan utama. Juga pikiran pokok. Berdasarkan letaknya bisa dibagi menjadi 3. Bisa letaknya di awal paragraf, di tengah paragraf, dan juga di akhir paragraf. Jika letaknya di awal itu dinamakan paragraf deduktif. Jika di akhir itu namanya induktif. Sedangkan di tengah ini dinamakan adalah paragraf ineratif. Nah, sekarang saya punya satu teks bacaan yang berjudul Gerabah dari Pulau Madura. Ini dia. Kalian cari mana gagasan pokok dalam paragraf ini. Gagasan pokok pada paragraf ini adalah salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya, dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Nah, jadi di awal ya ini deduktif. Gerabah diperuntukkan untuk alat rumah tangga, guci, vas bunga, dan lain-lain. Nah, kalian perhatikan ya, alat-alat pembuat gerabah ini ada apa saja. Bisa dilihat di gambar alat-alatnya. Gambar pertama ada panempa. Gambar kedua ini adalah pangorek. Kemudian alat yang ketiga yaitu panyabungan. Yang keempat adalah pangelet. Yang kelima yaitu ada pangajakan. Gambar yang keenam ada alat werkower. Yang ketujuh ada pamatong. Yang terakhir ini adalah kungku. Nah, sekarang sudah kalian lihat kan alat-alat pembuat gerabah. Nah, sekarang bagaimana langkah-langkah untuk membuat gerabah ini? Mari kita lihat. Yang pertama, menyiapkan bahan berupa tanah liat. Yang kedua, mengaduk tanah liat dengan dicampur air. Kemudian yang ketiga, setelah jadi adonan diambil perbongkahan untuk dibentuk kasar. Yang keempat, kemudian dengan menggunakan kain pangelet, bibir atau pinggiran bongkahan dibentuk sehingga bulat melingkar. Berikutnya yaitu bila yang dibuat sejenis periuk, maka ketika pinggiran atau bibir sudah jadi lalu diangin-anginkan, baru kemudian membuat bagian perut yang terpisah dengan bibir. Kemudian setelah jadi perut dan bibir disambungkan dan diperhalus. Keenam, bila yang dibuat bertelinga atau bertangkai, maka dibuatkan telinga atau tangkai untuk kemudian ditempelkan atau digabungkan dan diperhalus. Setelah halus dan teliti kesempurnaannya, kemudian dijemur atau dibakar hingga benar-benar kering. Nah, sekarang langkah terakhir. Langkah terakhirnya apa? Setelah kering adalah dibersihkan. Namun untuk daerah ada yang masih menyempurnakannya dengan cat yang berasal dari lumpur. Oh ya, bahan pembuat gerabah ini berasal dari tanah liat.
tanah liat sendiri ini banyak jenisnya ya. Warnanya pun berbeda-beda. Ada yang kuning, ada yang hitam, ada yang coklat. Di zaman modern ini pembuatan gerabah ini bisa memakai alat tradisional, ada juga yang memakai alat atau mesin yang sudah modern. Nah, kalian bisa lihat pada gambar, inilah mesin pembuat gerabah. Gerabah ini warisan nenek moyang yang sudah sangat tua ya. Jadi ini hasil budaya orang-orang terdahulu. Apa itu budaya? Budaya itu budi dan daya, artinya adalah budi itu pikiran, daya itu usaha. Jadi budaya adalah hasil dari atau buah pikiran dan usaha manusia. Mengapa dikatakan warisan? Karena banyak sekali bukti bahwa pembuatan gerabah ini sudah dimulai dari zaman nenek moyang, yaitu ditemukannya situs-situs purbakala yang menemukan banyak sekali contoh-contoh gerabah kuno. Seperti di gambar ini ya. Daerah-daerah penghasil gerabah di Madura bisa kalian lihat pada tayangan ini. Silahkan dilihat. Nah, ternyata banyak sekali ya daerah-daerah di Madura ini. Bahkan daerah itu dinamai sesuai barang yang dihasilkan, yaitu diproduksi di sana begitu. Ada juga daerah yang memproduksi genteng Madura ini. Ini bisa dilihat gambar produksi gentengnya, hasil produksi gentengnya. Karena produksi genteng di sana ini yang dari Madura ini sangat terkenal bagusnya, kualitasnya begitu. Untuk pembuatan gerabah sendiri sebenarnya teknik itu caranya bermacam-macam ya. Di antaranya yang pertama ada teknik lempeng atau slabbing. Yang kedua adalah teknik pijat atau pincing. Kemudian teknik peeling atau coiling. Yang keempat ada teknik putar atau trolling. Ada juga teknik press atau tekan. Kemudian ada juga teknik tuang atau cor. Nah, itulah teknik-teknik pembuatan gerabah. Banyak sekali ya caranya untuk membuat. Nah, bagaimana? Sudah paham kan sekarang setelah kita mempelajari gerabah ini bagaimana gerabah itu dibuat, dari bahan, dari produknya, dari langkah-langkah pembuatannya, teknik-tekniknya. Kita sudah berada pada akhir pembelajaran. Semoga kalian tetap semangat, tetap belajar di rumah, tetap ceria. Sampai jumpa lagi adik-adik di pertemuan atau video-video selanjutnya.